orasi sebenarnya, baca teksnya aja. Semoga tidak ngantuk ya. Saya udah siapin paper, jadi biar tidak kemana-mana bicaranya. Paper saya ini saya beri judul Orasi Budaya Hangamuni Hangamangke, Upaya Eksplorasi Teater Kearifan Banten, Festival Teater Maja Banten, Panggung Cerita Rakyat 22 Juni 2024. Teman-teman, para hadirin, saya awali pandangan saya ini dengan pantun atau sastra lisan Magis Baduy Banten yang sudah masyhur wawasan dan praktik kearifan lokal ekologisnya dan praktik hidup yang menjaga solidaritas dan keseimbangan sosial mereka. Sementara semesta kepercayaan religius dan lingkungannya yang selaras dengan alam dan kehidupan keseharian. Meski saat ini mereka menghadapi ancaman perkembangan teknologi informasi yang pelan-pelan menggerus warisan lokal wisdom dan praktiknya di kalangan generasi muda mereka. Japun, awak tiwari make pasang pasaduan guru, ahung, pak sampun, majar ahung 7 bale. Ahung dei, ahung manglunga, ahung manglinge, ahung mang dedeg, ahung mang lindu, paksi kakayang basaning angkat. Hayam berem putih kukang, anjing belang sinatawe, mapai paksi kahilirkeun, rumpuh bayu ti galunggung. Segitu aja pantunnya, soalnya panjang. Teman-teman para hadirin, proses dan kerja kreatif artistik dan intelektual, termasuk kerja teater, seni lakon atau seni pertunjukan, terhubung dan terpengaruh lingkungan, situasi hidup dan kehidupan, pergaulan lintas komunitas dan bangsa, termasuk pertukaran wacana, gagasan, serta keterhubungan akademik, yang salah satunya terhubung dan terkoneksi secara global berkat perkembangan teknologi informasi saat ini. Sementara di lingkungan akademik dan perguruan tinggi sebagai contoh, teori dan diskursus yang dominan adalah diskursus dan teori dari barat, tidak terkecuali pula dalam teater. Sudah dimaklumi dan dirasakan pula sejak lama, ya sejak kolonialisasi di Indonesia oleh Belanda bahkan hingga saat ini. Kehadiran dan pengaruh kuat diskursus dan teori barat itulah yang bentuk corak dan bentuk kebudayaan dan kerja kreatif modern di Indonesia, dari mulai teater hingga sastra. Meskipun demikian, warisan bentuk dan karakter lokal budaya dan sastra, terutama teater rakyat dan sastra lisan Indonesia tidak musnah. Dalam teater, contoh, ada upaya untuk memadukan teater barat dan warisan seni pertunjukan rakyat Indonesia, seperti yang dilakukan Alif Arifin Cenur dengan mengadopsi lenong dan Putu Wijaya yang menghidupkan kembali plesetan dan seni pertunjukan yang lepas dan bebas dari ludruk dan Sri Mulat serta pertunjukan Bali. Di Banten, upaya untuk mengolah dan mengaktualkan potensi-potensi inspiratif, khasanah intelektual dan kultural kearifan lokal Banten perlu juga dilakukan untuk teater, sembari bersikap afirmatif pada perkembangan teknologi informasi untuk memperkaya tampilan dan pementasannya. Teater sudah seyogyanya sanggup mengungkapkan sekaligus merefleksikan jiwa dan suara zamannya ketika mengangkat basis kekayaan tradisi dan hasanah yang ada dan yang diwariskan
yang masih tetap relevan dan memiliki nilai artistik dan filosofi yang tetap aktual untuk kekinian. Tentu bukan dalam rangka akal-akalan sebagaimana yang dulu dituduhkan oleh Umar Khayyam, namun lebih pada upaya untuk mengaktualkan relevansi kearifan lokal kita sembari tidak mencapakan hasanah interkultural dan intertekstual lain yang sekiranya relevan pula menjadi produk seni pertunjukan yang segar. Semisal dalam hasanah dan diskursus acting, di mana saat ini kita bisa belajar dari perkembangan teknologi informasi dan media sosial seperti YouTube, ketika kita bisa mengakses contoh-contoh akting yang hebat dari para aktor dunia, seperti misalnya aktor kesukaan saya Al Pacino dan Denzel Washington dari teater Broadway ya, dan film-film Hollywood. Pun kita bisa mengangkat ragam warisan dan hasanah budaya bangsa kita ke panggung atau pentas pertunjukan, dari mulai kebiasaan dan proses pangan dan proses penyediaan pembuatan kuliner seperti rabek atau tradisi adang atau gotong royong masak masyarakat Banten ketika hajatan untuk menjamu para tamu yang datang. Proses pembuatan gerabah di Bumi Jaya Cipuas Kabupaten Serang Banten, atau kondisi dan situasi para buruh dan kehidupan mereka di kawasan-kawasan industri dan pabrik di Provinsi Banten, yang banyak dari mereka adalah pendatang atau orang-orang urban. Dan yang lainnya, seperti konflik sosial budaya politik masyarakat Baduy menghadapi gempuran perkembangan teknologi informasi yang mulai merambah dan diakses oleh anak-anak muda mereka, seperti yang viral di TikTok dan medsos itu adalah Rumsah ya, gadis Baduy yang handphonenya bahkan lebih mewah dari kita, Android itu. Warisan dan budaya bangsa kita seperti cerita rakyat dan pertunjukan rakyat, semisal Ubruk, sesungguhnya bisa menjadi bahan pengayaan dan inspirasi kreatif kerja seni kita, yang dalam hal ini seni pertunjukan atau teater, yang barangkali pula dalam rangka mencari penemuan-penemuan atau inovasi segar kerja kreatif kita yang diracik dan diadaptasikan dengan wawasan-wawasan kontemporer dan pembacaan kita atas hasanah dan wawasan serta hasanah teoritik intelektual antar budaya dan antar akademik, sehingga kita bisa meraihkan pluralitas atau keberagaman artistik itu sendiri. Dalam falsafah Nusantara, seni sesungguhnya wujud penghayatan transenden yang acap kali merupakan pemahaman religius. Sebagaimana teater pada masa purba dan kunonya adalah ritual keagamaan sebelum menjadi seni pertunjukan rakyat dan estetika keraton. Seni dalam hasanah filosofi keagamaan Nusantara termasuk teater adalah miniatur dan wujud gambaran dunia tengah, manifestasi harmoni yang mengandung makna dan kualitas transenden atau sakral. Sebentar lagi nih ya, dia 3 paragraf lagi nih. Teater kehidupan dan lakon keseharian sosial yang merupakan praktik dan manifestasi pandangan hidup dan kearifan lokal masyarakat kita seperti Baduy Banten adalah contoh manusia arif dan bijaksana yang sesungguhnya tidak memperkosa alam dan lingkungan demi kepuasan dan keuntungan sesaat yang akan berdampak pada destruksi yang merugikan generasi selanjutnya. Sayangnya kesadaran kolektif ini tidak ada dalam masyarakat dan generasi muda yang menyebut dan mengklaim diri modern, namun sesungguhnya tidak arif. Adalah penting untuk menanamkan dan mewariskan kesadaran kolektif kearifan lokal yang sangat ternilai dan bermanfaat ini untuk kelangsungan hidup yang sehat dan baik kepada generasi muda. Pemahaman dan pandangan mereka, contohnya yang menyakralkan alam dan lingkungan, justru wujud kesalehan yang sejati, yang sayangnya tidak ada dalam masyarakat modern. Wawasan itu diwariskan pula melalui sastra lisan masyarakat kita dari masa ke masa. Tabu-tabu yang mereka tetapkan sebagai hukum adat adalah upaya mereka untuk merawat dan mewariskan lingkungan yang sehat dan ekosistem yang tidak rusak kepada generasi mendatang. Kearifan lokal itu pada akhirnya menciptakan order dan norma yang berguna dan bermanfaat, mendatangkan praktik-praktik kebajikan dan kesalehan. Kita saleh kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada alam dan lingkungan kita di mana kita hidup bersamanya
dan di dalamnya. Jika rusak alam dan lingkungan tempat kita hidup, rusak pula hidup dan kehidupan keseharian kita. Dan akhirnya festival Hanamuni Hanamangke, panggung cerita rakyat 22 Juni 2024 merupakan upaya menggali dan kemudian mentransmisikan kearifan lokal tersebut kepada generasi muda agar mereka tidak tersabut dari akar budaya dan identitas mereka, hingga kemudian mereka memiliki kepribadian yang arif dan tajik sebagai manusia-manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Teater menjadi medium yang sangat tepat untuk mengkomunikasikannya, sebab disampaikan dengan lakon yang hidup di panggung secara langsung, dengan tindakan adegan, dengan tubuh manusia itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.